Shalom dan salam damai kepada semua pendengar renungan santapan firman Tuhan walau di mana berada. Renungan untuk hari ini 29 Oktober 2022, Sabtu, Minggu Biasa ke-30, diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 1, dilanjutkan ayat 7 hingga 11. Barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Marilah kita mempersiapkan diri untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan saksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus lalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu, engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, silakan duduk di depan. Dengan demikian, engkau mendapat kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sekali lagi shalom dan salam damai kepada saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Secara pribadi, saya sungguh terkesan dengan bacaan Injil pada hari ini yang mengisahkan tentang kerendahan hati. Sekali lagi hati saya disentuh dan disapa oleh Tuhan melalui sabdanya, dan sekaligus mengingatkan diri saya agar senantiasa hidup di dalam kerendahan hati. Di dalam kehidupan rohani, kerendahan hati merupakan mempunyai tugas ganda. Tugasnya yang pertama-tama adalah menyingkirkan hambatan terbesar untuk mencapai kesucian, yaitu kesombongan. Kerana kelekatan akan kehebatannya sendiri, orang yang sombong menjadikan dirinya pusat segala sesuatu. Kerana orang yang sombong berputar-putar pada dirinya sendiri, dia tidak dapat mencapai apa-apa. Orang yang sombong biasanya tidak sadar bahwa ia ingin dihargai, ingin dipuji, ingin dihormati, dan sebagainya. Padahal kesombongannya justru menjadi hambatan untuk dapat hidup menuju kepada Allah. Orang yang sombong biasanya meninggikan diri di atas kemampuannya dan melupakan keterbatasannya sendiri. Mereka bahkan seringkali ditandai oleh dosa-dosa, penuh kecenderungan yang salah, terbatas dalam banyak hal, disedari atau tidak. Dia sebenarnya tergantung sepenuhnya pada Allah. Akan tetapi, orang yang sombong tidak mau mengakui ketergantungannya. Sebaliknya, orang yang rendah hati mengatakan
bahwa segalanya adalah karunia Allah. Kerendahan hati mempunyai peranan besar dalam perjalanan menuju kesucian karena menyingkirkan kesombongan. Ia juga memainkan peranan yang aktif dalam memperoleh kebajikan-kebajikan. Kerendahan hati menduduki tempat nomor 1 dalam diri seseorang karena membuat Allah menjadi bebas untuk menyatakan diri kepadanya. Menurut seorang santa, yaitu Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, ia mengungkapkan, kalau seorang sungguh-sungguh menjadi kecil, maka Tuhan akan melimpahi dia dengan rahmat-rahmatnya. Karena Allah tidak akan khawatir dan takut orang itu akan mencuri kemuliaannya dan merampasnya sebagai miliknya. Sedangkan orang yang sombong mengira dirinya begitu mulia, sehingga lupa bahwa dia adalah ciptaan belaka. Sebaliknya orang yang rendah hati akan dilimpahi Tuhan dengan rahmat, karena di dalam tangan orang yang rendah hati semuanya aman. Rahmat itu tidak akan disalahgunakan, tetapi justru akan dipakai untuk kepentingan orang lain. Kita juga melihat pada Bunda Maria. Ia menyadari rahmat besar yang diterimanya, dan dia tidak berpura-pura. Ia mengakui bahwa ia telah dipilih menjadi Bunda Allah, tetapi itu semata-mata karena kebaikan Tuhan. Lalu katanya, jiwaku memuliakan Tuhan, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Demikian pula Santa Teresia mengakui semua yang diterimanya dengan rendah hati. Bila mengalami pencelaan ataupun penghinaan, dia tidak merasa tertekan. Namun sebaliknya, segala pujian juga tidak membuatnya menjadi sombong. Ia mengakui bahwa ia telah menerima perkara-perkara besar dari Tuhan. Oleh sebab itu, jalan kecilnya, jalan kanak-kanak rohani, didasarkan kerendahan hati. Dengan kata lain, untuk dapat berjalan dalam jalan kecil ini, orang harus rendah hati dan bersemangat miskin. Maka Santa Teresia dari Lisieux yang kecil ini tetapi besar telah menciptakan suatu jalan baru pada spirituality di dalam gereja. Ia merupakan seorang yang setia kepada tradisi gereja yang meletakkan kerendahan hati sebagai dasar dari ajarannya. Bahkan buah dari sabda seperti yang kita dengar sebentar tadi hidup di dalam diri Santa Teresia. Saudara-saudari yang terkasih, kita juga dapat mengikuti jalan kecil Santa Teresia untuk dapat mencapai kekudusan hidup, yaitu melalui menyemangati dan menghidupi kerendahan hati di dalam setiap pribadi kita. Karena seringkali juga di dalam kehidupan kita mudah menjadi sombong. Kita jadikanlah sabda Yesus ini, sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan, sebagai pedoman hidup kita. Saat diri kita mula dipengaruhi kesombongan, bersegeralah kembali kepada Allah. Apakah yang membuat kita menjadi pribadi yang agung? Pujian memang kita perlukan, tetapi itu tidak menjadikan kita seperti yang kita inginkan.
Rasul Paulus menegaskan bahwa kita harus memuliakan Tuhan dengan hidup dan karya kita. Hidup dan perbuatan kita yang berbuah bagi sesama. Itulah yang membuat kita berarti bagi Tuhan dan sesama. Semakin berbuahlah dalam karya dan semakin rendah hatilah dalam sikap, maka kita akan dihormati. Kita sungguh bersyukur karena sabda Tuhan pada hari ini sekali lagi mengingatkan kepada kita agar sentiasa bersikap rendah hati di dalam apapun jua situasi, agar kita dapat berjalan bersama dengan Yesus dan seterusnya dapat mencapai kekudusan hidup. Tuhan memberkati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.